Biar nama Engkau dimuliakan hari ini. Biar nama Engkau dikuduskan hari ini. Biar nama Yesus ditinggikan setinggi-tingginya. Dan kami berdoa juga Tuhan supaya kerajaan-Mu datang, Bapa. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Biar kami mengecap kebaikan Engkau hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakailah hamba-Mu, pakailah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, silakan Tuhan. Shalom. Saya senang bisa bicara hari ini setelah 2 hari seminar. Saudara, tadi Pastor Yesi bilang kalau cuma lomet-lomet tapi bisa terjadi kesembuhan. Saudara, sebenarnya bukan masalah itu. Masalahnya saya simpan tenaga. Saya akan seminar berjam-jam kan. Kalau bertanya terus berapa kali kesembuhan harus keras, jadi cukup power sedikit dulu, baterai hemat dulu ya. Amin. Jadi kemudian begitu ya. Pada hari ini, saudara, saya akan berkhotbah hari ini. Saya bukan mengajar lagi, saya akan berkhotbah. Jadi tenaganya memang disimpan dulu. Amin. Saudara harus siap, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam kitab Lukas, Injil Lukas, pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-28. Semua orang ketemu? Judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dengan dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampak Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan pada siapapun yang telah mereka lihat itu. Saudara mungkin jarang mendengarkan khotbah yang diambil dari kisah ini ya. Tapi saya melihat ada rema yang luar biasa. Pertanyaannya, di mana tempat itu? Tempat itu adalah gunung. Kemudian, kenapa Yesus pergi ke gunung? Karena Yesus ingin dekat dengan Tuhan. Biasanya tempat penyembahan adalah gunung waktu itu. Dan tempat ketemunya Musa juga di gunung. Dan kemuliaan Tuhan biasanya datang lewat awan-awan. Di tengah pelayanan Yesus, Yesus tahu yang pertama dan terutama adalah dekat dengan Tuhan.
Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat dengan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan Yesus. Walaupun dia banyak melayani. Walaupun Yesus banyak melayani, Yesus sudah melakukan mujizat dengan mujizat. Tapi yang paling utama dan terutama adalah dekat dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita, nomor satu adalah Tuhan Yesus. Nomor dua yang lain-lain. Mau dia istri, mau pekerjaan, mau pelayanan, itu semua nomor dua. Dan siapa Yesus bawa? Adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. 3 orang yang paling dekat dengan Yesus. Kenapa Yesus bawa mereka? Karena Yesus sedang mengajar mereka satu hal, bahwa mereka harus punya keinginan yang sama dengan dia, supaya dekat dengan Tuhan. Dan mereka punya idola yang sama, yaitu supaya mereka mengidolakan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara mengidolakan siapa? Saya pernah dengar seorang penyanyi rohani yang terkenal, waktu saya jalan dengan dia, dengan suaminya jalan. Mungkin dia tidak sadar, waktu kita makan di satu rumah makan, dia lihat ada seorang artis sedang nyanyi. Terus dia lihat suaminya di sebelah, tapi dia lihat terus. Rupanya dia tertarik dengan seorang penyanyi. Saudara tahu siapa penyanyinya? Peter Pan. Peter Pan lagi nyanyi. Terus dia nyeletuk, ini suami saya yang kedua. Suaminya ada di sebelah. Dalam hati saya, ini main-main atau serius? Kadang-kadang ada orang mengidolakan seorang superstar, ya, dan dia terobsesi ke sana, saudara. Saudara, kita hanya bisa terobsesi kepada Yesus. Idola kita cuma satu, Yesus Kristus. Dan kalau kita mau mengidolakan di luar Yesus, adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Saya mau dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Yesus, supaya ada impartasi rohani dalam diri saya. Saya mau dekat dengan gembala saya punya gembala Pastor Gary Hansen. Saya mau dekat dengan dia, supaya saya tahu kenapa dia meninggalkan Amerika Serikat, datang ke Indonesia, merintis jemaat, dan membuka jemaat baru, dan membangkitkan generasi muda yang takut akan Allah. Saya dekat selama 4 tahun yang Pastor William Lau. Kenapa dia sudah gelar PhD, tinggal PhD sedikit. Dia meninggalkan Indonesia, datang di Kalimantan karena panggilan Tuhan. Katanya dia duduk di pesawat waktu pertama kali turun di Kalimantan. Dia nggak berani turun karena dia lihat kenapa semuanya hijau. Wah, ini hutan semua. Dia bayangkan dia hidup mewah di Amerika, tapi karena panggilan Tuhan dia turun. Karena dibujuk oleh pendeta, tidak apa-apa, masih ada kehidupan di sini. Dia turun dan dia melayani di pedalaman. Satu waktu Tuhan mengizinkan dia tidak dapat visa lagi, dan dia harus dipulangkan ke Amerika, dan dia mulai melayani. Dan waktu dia datang, saya dekat. Saya 4 tahun saya hosting di Bandung. Saya ikuti kemana terus pelatihan tantangan Elia, supaya saya dapatkan hatinya, saudara. Saudara, merebut hati orang-orang yang takut akan Allah. Kenapa Tuhan memperlihatkan Musa, saudara? Kalau saudara tahu Musa sungguh luar biasa. Musa adalah orang yang paling terkenal di Yahudi. Paling terkenal. Semua bicara tentang Musa. Karena dia yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan saudara mau tahu kenapa Musa itu dipanggil pada umur berapa? Kira-kira 80 tahun. Saya bilang kepada mama saya dan papa saya yang berumur hampir 80, 75 tahun. Saya bilang, Musa dipanggil Tuhan pada waktu dia tua. Dia 40 kira-kira dia berada di Mesir. Kemudian dia keluar 40 tahun juga di padang gurun. Dan Tuhan manggil dia. Dan kemudian 40 tahun berikutnya, dia membawa bangsa Israel dari Mesir sampai di tanah Kanaan. Berjalan kaki, saudara, 40 tahun. Dan dia mati 120 tahun. Dan firman Tuhan katakan, 120 tahun, matanya masih kuat, tubuhnya masih kuat. Dan dia mati seperti itu, saudara. Amin. Tuhan bilang 120 tahun umur maksimal orang hidup. Sudah air bah. Dan dia maksimal dia hidup, saudara. Bukan itu luar biasa?